Selamat pagi segenap umat Tuhan dimanapun saudara berada. Mari persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Mari berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh membutuhmu di tengah-tengah kehidupan kami untuk menjalani sebuah kehidupan di tengah dunia yang tidak pasti ini. Dan kebenaran-Mu itulah yang menjadi pegangan satu-satunya buat kami. Karena itu ya Tuhan, tolonglah kami. Kami dimampukan memahaminya dengan baik dan dituntun di dalam melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari 2 Timotius pasal 3 ayat 16 berbunyi demikian. Seluruh kitab suci diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Demikian firman-Nya. Saudaraku, renungan pagi edisi 17 Oktober 2020, cara hidup seorang murid. Saudaraku, Usain Bolt, pelari cepat dari Jamaika, adalah salah satu atlet dunia yang akan melegenda. Belum pernah ada atlet yang memenangi medali emas kategori sprint 100 meter pada 3 olimpiade secara berturut-turut. Dan setelah tampil sebagai juara di Olimpiade Rio tahun 2016, setelah meraih trofi kemenangannya di olimpiade itu, ketika dia ditanya saat menang, apa kunci keberhasilannya? Simpel sekali jawabannya. Komitmen latihan adalah kuncinya. Saudara-saudaraku, menjadi murid Kristus memerlukan sebuah komitmen. Firman Tuhan hari ini menunjukkan komitmen seorang murid. Yang pertama, bahwa dia mau diajar atau teachable. Memiliki hati yang mau diajar adalah hal yang sangat penting dimiliki seorang murid dan harus menjadi komitmennya. Jemaat mula-mula pertama-tama hidup dalam pengajaran rasul-rasul, Kisah 2 ayat 42. Firman juga bermanfaat untuk mengajar, 2 Timotius 6 ayat 16. Aktivitas pokok seorang murid adalah belajar. Sebagai murid, kita harus sukarela diajar oleh guru setiap waktu di dalam firman-Nya. Saudaraku, yang kedua, cara hidupnya adalah mau dikoreksi kesalahannya. Hal ini rasanya sangat sukar, namun sangat penting. Ini banyak kita bermasalah di sini. Mengoreksi kesalahan orang lain itu sangat gampang dan mungkin menyenangkan bagi banyak orang. Tapi sangat enggan jika kesalahan kita yang dikoreksi. Dan di sini sering terjadi gesekan ketika kita mau dikoreksi oleh orang lain. Sering terjadi pertentangan di sini, sering terjadi benturan di sini. Namun saudara-saudaraku, bahwa jiwa seorang murid harus selalu siap dikoreksi kesalahannya. Kita diajar untuk mengenali mana yang benar dan mana yang salah. Ketika membuka firman, kita harus siap untuk berkata, saya salah kalau memang salah. Jika keyakinan kita yakin tidak sejalan dengan firman, perlu sebuah kerendahan hati untuk tidak berdalih. Yang ketiga, mau berubah. Setelah mau diajar oleh firman Tuhan, diajar dalam kebenaran, maka seharusnya seorang murid harus bersedia menerima koreksi. Dan setelah menerima koreksi, harus berlanjut memperlihatkan sebuah perubahan. Sebuah pola hidup yang baru. Satu pola hidup yang diajarkan dan diteladankan oleh guru. Bukankah itu yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita sebagai Maha Guru kita? Sebuah hidup dengan cara yang baru, sesuai dengan yang diteladankannya. Berani merubah kelakuan kita yang bertentangan dengan kehendaknya. Semoga kita diteguhkan kembali bahwa kita adalah murid-muridnya. Karena itu, apa yang dikatakannya, diajarkannya, hendaknya kita
alami dan kita taati. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saudara-saudaraku, apakah gunanya pengetahuan Alkitab jika kehidupan kita tidak diubahkan? Mengambil waktu untuk mengevaluasi diri sangatlah tepat. Bahwa adakah yang berubah dalam cara hidup kita setelah sekian lama menjadi muridnya dan mendengar ajarannya melalui firman-Nya. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk cinta-Mu yang boleh memungkinkan kami mengalami kehadiran Tuhan melalui firman-Mu. Dan biarlah Tuhan, kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini akan semakin mengokohkan kami untuk kami terus menempatkan diri kami sebagai murid yang betul-betul mau belajar di hadapan Tuhan, mau dikoreksi, dan terlebih memperlihatkan pola hidup yang berubah sesuai dengan yang dikehendaki oleh Tuhan. Kami ingin Tuhan untuk sungguh-sungguh menjadi murid-Mu yang setia, yang selalu mau belajar kepada-Mu untuk taat dan melakukan apa yang Kau perintahkan dalam kehidupan kami. Topang kehidupan kami Tuhan, biarlah kami terus berjalan di dalam tuntunan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa kepada Bapa di sorga. Amin.